Selamat pagi Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan. Hari ini tanggal 8 Agustus, di minggu pagi ini kita akan beribadah kepada Tuhan. Mari saya undang Bapak Saudara untuk bangkit berdiri dan kita akan mulai ibadah ini dan kita menaikkan satu pujian. Tuhan Allah hadir, Kidung Jemaat 17. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, marilah kita memasuki ibadah yang kudus ini dengan mengakui bahwa pertolongan kita dalam ibadah ini terjadi dalam nama Tuhan yang telah menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera daripada Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai saudara-saudara sekalian. Bapak Saudara, inilah nas pembimbing untuk ibadah kita, dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Kami dari Matius 7 ayat yang ke-15. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Kita akan naikkan pujian kembali. Kita naikkan pujian dari Kidung Jemaat 292 bait 1 dan 2. Tabu Gendang. Tabu Gendang lagu yang merdu, bunyikanlah gembus kecapi, mari memuji Allahmu. Karya besar yang agung benar dilakukannya terhadap umatnya. Israel pun atas berkat dari yang gembira
kita percaya dan kepadanya bersyukur. Tuhanlah baik, kasih-Nya ajaib kekal selamanya. Terpuji namanya. Bapak Saudara, kita akan mendengarkan hukum Tuhan terambil dari Ulangan 11 ayatnya yang pertama. Haruslah engkau mengasihi Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia kewajibanmu terhadap Dia, dengan senantiasa berpegang pada segala ketetapannya, peraturannya, dan perintahnya. Bapak Saudara, saya undang kita untuk masing-masing berdoa secara pribadi. Kita akan mengakui dosa dan kesalahan kita di hadapannya. Mari kita sama-sama tenang, teduh, kita berdoa kepadanya. Bapa di surga, seringkali kami telah mendengar sabda-Mu, perintah-perintah-Mu, ketetapan, peraturan-peraturan-Mu, firman-Mu, nasihat-nasihat daripada-Mu. Oh, seringkali kami lalai dan kami mengabaikannya. Bapa dalam surga, biarlah pada saat ini kami jemaat-Mu, kami merendahkan diri, kami mau mengakui segala dosa dan kesalahan kami di hadapan-Mu, dan mohon ampuni kami ya Tuhan akan kesalahan dan dosa kami. Dan biarlah firman-Mu yang boleh terus hidup dalam hati kami, dan kami boleh terus disertai oleh Roh-Mu yang terus boleh menuntun kami untuk kami hidup seturut dengan firman. Terima kasih Bapa dalam surga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Bapak Ibu, saya undang untuk bangkit diri. Dengarkanlah berita anugerah. Yesaya 51 ayat 6 mengatakan, arahkanlah matamu ke langit dan lihatlah di bawah. Sebab langit lenyap seperti asap, bumi memburuk seperti pakaian yang sudah usang, dan penduduknya akan mati seperti nyamuk. Tetapi kelepasan yang kuberikan akan tetap untuk selama-lamanya, dan keselamatan yang daripadaku tidak akan berakhir. Dan inilah petunjuk hidup baru untuk kita sekalian. Kolose 2 ayat 6 sampai dengan ke-7. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Silakan duduk, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Emeritus Yusak Herman Mulyatan. Sebelumnya kita naikkan pujian dari Kidung Jemaat 50A, Sabdamu Abadi.
Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami sembah dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami anak-anak-Mu siap untuk mendengar sabda-Mu. Sebab itu berbicaralah Bapa, agar kami boleh hidup seturut dengan panggilan kami sebagai anak-anak-Mu ya Bapa. Dan biarlah Roh-Mu yang kudus memampukan kami untuk boleh mengerti firman Tuhan. Bahkan dalam kuasa-Nya kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari lepas sehari. Berbicaralah Bapa, pakai hamba-Mu dan segala kelemahan dan kekurangannya untuk boleh dapat menyalurkan dan boleh menjadi saluran firman Tuhan dan saluran berkat yang daripada Tuhan. Dan itu simpan ia di belakang salib-Mu, agar Engkau saja yang boleh dipermuliakan. Biar dalam kuasa Roh-Mu yang kudus, pemberitaan ini boleh terjadi. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, dimanapun Bapak Ibu berada, pembacaan firman Tuhan pada ibadah Minggu 8 Agustus 2021 ini terambil dari satu pasal dari surat Petrus yang kedua, pada pasalnya yang kedua. Ada 22 ayat di sana Bapak Ibu dan saudaraku. Namun saya hanya membacakan ayat 1 hingga yang ketiga dan melompat di penghujung pasal ini, ayat 21 dan 22. Demikian firman Tuhan. Sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka, dan dengan jalan demikian segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. Banyak orang akan mengikuti cara hidup mereka yang dikuasai hawa nafsu, dan karena mereka jalan kebenaran akan dihujat. Dan karena serakahnya guru-guru palsu itu akan berusaha mencari untung dari kamu dengan cerita isapan jempol mereka. Tetapi untuk perbuatan mereka itu, hukuman telah lama tersedia dan kebinasaan tidak akan tertunda. Ayatnya yang ke-21 dan 22. Karena itu bagi mereka adalah lebih baik jika mereka tidak pernah mengenal jalan kebenaran daripada mengenalnya, tetapi kemudian berbalik dari perintah kudus yang disampaikan kepada mereka. Bagi mereka cocok apa yang dikatakan peribahasa yang benar ini. Anjing kembali lagi ke muntahnya, dan babi yang mandi kembali lagi ke kubangannya. Demikian bacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang mendengar firman Tuhan, yang menyimpannya serta yang melakukannya dalam kehidupannya sehari lepas sehari. Haleluya. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, Shalom. Dalam kehidupan keseharian kita sering bertemu dengan apa yang namanya palsu. Ada uang palsu. Kita harus menggunakan 3 cara mengecek uang asli atau palsu, yaitu 3D. Dilihat, yaitu melihat perubahan warna benang pengaman pada uang tersebut. Diraba, meraba permukaan uang, dan pada uang asli akan terasa kasar. Dan yang ketiga, diterawang. Setelah dilihat dan diraba, selanjutnya adalah mengangkat uang dan mengarahkannya pada cahaya. Saat diterawang akan ditemukan gambar tokoh pahlawan kita, atau ada logo Bank Indonesia. Yang kedua, Bapak Ibu dan saudaraku, hal yang palsu kita jumpai spare part
atau suku cadang mobil atau sepeda motor. Kita harus berhati-hati bila membeli spare part kendaraan. Bila tidak, maka kita akan mendapatkan suku cadang yang palsu. Bahkan sampai olinya pun dipalsukan, saudara-saudara. Dan yang paling umumnya kita jumpai hal yang dipalsukan. Yang ketiga adalah produk makanan atau minuman. Kita bisa mengkonsumsi makanan atau minuman yang kita anggap merek atau produk asli, tapi ternyata palsu. Seperti belakangan ini, Bapak, Ibu, dan saudaraku, pada masa pandemi, setiap orang membutuhkan vitamin untuk menambah imun tubuh agar lebih kuat. Masih ada orang yang tega membuat vitamin palsu. Menyedihkan, bukan? Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, bukankah demikian dalam kehidupan kita? Diperhadapkan bahkan hidup bersama-sama dengan hal-hal palsu, kepalsuan. Bahkan sudah terlanjur cinta dengan yang palsu-palsu tersebut. Termasuk dalam kehidupan keagamaan, saudara. Seseorang dapat hidup nyaman dengan ajaran palsu. Karena begitu cinta dengan pengajaran meskipun palsu, ia rela mengorbankan nyawanya. Itu terjadi karena sudah terpapar ajaran palsu tersebut. Sebab itu, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, kita harus waspada terhadap pengajaran palsu sebagaimana tema khotbah saat ini. Waspada terhadap kepalsuan. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, melalui pembacaan firman Tuhan dari 2 Petrus ini, Rasul Petrus mengingatkan agar jemaat waspada terhadap pengajaran nabi-nabi dan guru-guru palsu yang ada di tengah-tengah jemaat Tuhan. Pada ayat yang pertama dikatakan, sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka, dan dengan jalan demikian segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. Rasul Petrus mengingatkan setelah di pasal sebelumnya menasihati supaya jemaat Tuhan terus maju dalam perlombaan Kristen. Kini guru-guru palsu ada di tengah-tengah mereka. Bisa menjadikan mereka tersesat, tidak mencapai sasaran hidup sebagai orang percaya. Bahkan pengajaran sesat yang dapat membinasakan mereka. Sebab itu mereka harus waspada. Peringatan seperti ini telah dikatakan jauh sebelumnya, yaitu oleh Tuhan Yesus kepada Petrus dan para murid-muridnya yang lain. Dengan peringatan yang sama, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu. Seperti yang tercatat dalam Matius pasal 7 ayat 15, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dan bahkan dalam Matius pasal 24 ayat 11 tertulis juga bahwa banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Dan juga pada ayat yang ke-24-nya, sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat, sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Dari ayat-ayat ini ternyata peringatan Tuhan Yesus sungguh tidak sia-sia, menjadi kenyataan dalam jemaat Tuhan. Itulah sebabnya Rasul Petrus kepada jemaat Tuhan yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan di Bitinia. Seperti kita lihat dalam 1 Petrus pasal yang pertama, ayatnya yang pertama, dalam suratnya yang pertama dari Rasul Petrus ini, mengalamatkan untuk memberi peringatan dan memperlengkapi jemaat ini, bahkan kita yang hidup pada masa kini, dalam menghadapi para penyesat tersebut. Pertanyaannya sekarang adalah, bagaimana mengenali dan memahami guru-guru palsu? Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus,
Rasul Petrus mengajak kita mengenali para penyesat ini dalam 3 hal, yaitu yang pertama, mereka menuruti hawa nafsunya. Dalam ayat yang kedua dan ayat yang ke-10a dikatakan pada ayat yang kedua, banyak orang akan mengikuti cara hidup mereka yang dikuasai hawa nafsu, dan karena mereka jalan kebenaran akan dihujat. Dan pada ayat yang ke-10a dikatakan terutama mereka yang menuruti hawa nafsunya karena ingin mencemarkan diri dan yang menghina pemerintahan Allah. Menuruti hawa nafsu sehingga dikuasai hawa nafsu, sehingga bukan saja mencemarkan dirinya, juga menghina ketuhanan. Jalan kebenaran akan dihujat dan menghina pemerintahan Allah. Bapak Ibu, saudara-saudari, di sini kita menemukan sebuah kebenaran bahwa kalau bagi seorang hawa nafsu yang mencemarkan diri itu menjadi kegemarannya, maka ia tidak dapat lagi membebaskan diri darinya. Bukannya menghindari kecemaran dunia, tapi malahan mencarinya. Slide ini tepat menggambarkan orang yang demikian. Babi yang berkubang. Atau bahkan dalam ayat penutup dari pasal 2 ini digambarkan juga dengan anjing yang kembali pada muntahnya. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, tidaklah demikian dengan orang percaya yang telah ditebus oleh darah Yesus melalui pengenalan kita kepadanya, menuntut kita untuk hidup kudus, tidak lagi menuruti hawa nafsu seperti para guru palsu ini. Yang ditegaskan pada ayat yang ke-20 dikatakan, sebab jika mereka oleh pengenalan mereka akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus, telah melepaskan diri dari kecemaran-kecemaran dunia, tetapi terlibat lagi. Perhatikan Bapak Ibu saudaraku, tetapi terlibat lagi di dalamnya, maka akhirnya keadaan mereka akan lebih buruk daripada semula. Sebab itu kita harus berpegang teguh kepada pengenalan kita kepada Tuhan, sehingga kita tidak terpikat oleh dunia yang membawa ke dalam kecemaran. Dunia dengan kegelimangan dan kesenangan seringkali memikat kita mengikuti jalannya. Hal yang kedua yang dapat kita kenali pada guru palsu, saudara, adalah kesombongan. Itu ada pada ayat yang ke-10b, 11 dan ayatnya yang ke-18. Ayat yang ke-10b, mereka begitu berani dan angkuh sehingga tidak segan-segan menghujat kemuliaan. Ayat 11 katakan, padahal malaikat mereka sendiri yang sekalipun lebih kuat dan lebih berkuasa daripada mereka. Dan pada ayat yang ke-18, sebab mereka mengucapkan kata-kata yang congkak dan hampa dan menggunakan hawa nafsu cabul untuk memikat orang-orang yang baru saja melepaskan diri dari mereka yang hidup dalam kesesatan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, para guru palsu ini begitu berani dan angkuhnya, bahkan tidak segan-segan menghujat malaikat-malaikat kudus Allah. Malaikat pada ayat ini dalam bahasa aslinya ditulis dengan kata doxai, yang artinya kemuliaan. Karena malaikat mewujudkan kemuliaan diri Allah. Namun demikian para guru ini tidak segan-segan menghujat. Dalam bahasa Yunaninya ditulis dengan kata blasphemeo, yang artinya tidak hanya menantang atau mengusik, melainkan juga memfitnah. Dengan berbuat demikian para guru palsu ini tak lain dan tak bukan menghujat Allah sendiri. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, betapa mudah kita terjebak kepada kesombongan diri, apalagi bila dikaruniai dengan banyak talenta yang terkadang dikemas dengan kata-kata rendah hati, tapi sebenarnya sedang menunjukkan kebesaran diri. Saya teringat di dalam masa ibadah emeritasi saya, ada salah satu acara dari ibadah emeritasi itu adalah kesaksian dari yang akan menerima jabatan emeritus ini. Saya merasa takut, saudara, tak kalah harus mempersiapkan kata-kata kesaksian ini.
Karena seringkali kata-kata yang disampaikan seakan mau menyaksikan karya Tuhan dalam hidup saat orang yang memberi kesaksian ini. Tapi sebenarnya sepertinya sedang mengemas kebesaran diri, kesuksesan diri, dan sedang memberikan siapa diri kepada banyak orang. Saya merasa gentar pada waktu ibadah emeritasi itu. Sehingga seperti Tuhan tahu, saudara, pada saat dalam ibadah emeritasi dan berbarengan dengan ibadah penabis pendeta bagi pendeta Hendy Rusli, pada saat acara saya, sesi saya, karena waktu itu dilakukan dengan cara live streaming, error internet, sehingga sampai hari ini rekaman itu hanya ada pendeta Hendy Rusli di dalam seluruh rangkaian acara. Bagian saya hanya di depan dan di ujung. Saudara yang kasih Tuhan, sebab itu kita harus waspada terhadap kepalsuan, kesaksian, atau kata-kata rendah hati, atau bahkan sikap hidup yang hanya supaya terlihat kita hebat dan akhirnya mencuri kemuliaan Tuhan. Mengenali dan memahami siapa guru palsu ini, saudara. Yang ketiga adalah disamakan dengan hewan. Pada ayat yang ke-12, tetapi mereka itu sama dengan hewan yang tidak berakal, sama dengan binatang yang hanya dilahirkan untuk ditangkap dan dimusnahkan. Mereka menghujat apa yang tidak mereka ketahui, sehingga oleh perbuatan mereka yang jahat, mereka sendiri akan binasa seperti binatang liar. Ada dikatakan di sana bahwa disamakan dengan binatang yang tidak berakal, bahkan juga seperti binatang liar. Saudara kasih Tuhan, ada 5 hal yang mencolok dari ulah para guru palsu ini. Yang pertama dikatakan berpoya-poya tanpa rasa malu. Yang kedua, penipuan yang tersembunyi. Ketiga, mata yang penuh nafsu zina. Yang keempat, memikat orang-orang lemah. Dan yang kelima, memiliki hati yang serakah. Jemaat yang dikasih Tuhan Yesus. Sehingga guru-guru palsu ini dengan ulahnya yang mencolok tadi, Rasul Petrus melihatnya sebagai orang-orang terkutuk. Itu dikatakan pada ayat yang ke-14, mereka adalah orang-orang yang terkutuk dan bukan anak-anak yang taat. Seperti yang ditulis oleh Petrus dalam 1 Petrus pasalnya ke-1 ayat yang ke-14, katakan hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Dan sebab itu saudara-saudaraku, guru-guru palsu ini digambarkan seperti mata air yang kering dan seperti kabut yang dihalaukan taufan, yang patut mendapat hukuman dari Allah. Bagi mereka telah tersedia tempat dalam kegelapan yang paling dahsyat. Itu ada kata pada ayat yang ke-17, saudara. Hukuman Allah ini telah dinyatakan. Sebagaimana dalam ayat yang ke-4 sampai ayat yang ke-10, kita mendapati ada 3 contoh penghakiman atau penghukuman Allah terhadap mereka yang melakukan penyesatan atau berlaku seperti para guru palsu ini. Bagaimana tindakan Allah pada ayat yang ke-4 sampai yang ke-10 ini, tepatnya murka Allah terhadap mereka yang menuruti hawa nafsunya karena ingin mencemarkan diri dan yang menghina pemerintahan Allah, yang digambarkan dengan kejatuhan malaikat, yaitu Lucifer. Pada ayat ke-4, sebab jikalau Allah tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang berbuat dosa, tapi melemparkan mereka ke dalam neraka dan dengan demikian menyerahkannya ke dalam gua-gua yang gelap untuk menyimpan mereka sampai hari penghakiman. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang kasih Tuhan, karena pemberontakan penghulu malaikat yang bernama Lucifer ini, maka kita melihat bagaimana Allah tidak menyayangkan malaikat-malaikatnya. Kita bisa berjumpa itu dengan banyak kisah dalam Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai 2, dalam Yesaya, Yeskiel, Yeremia, bahkan Matius dan Injil Lukas mengisahkan tentang pemberontakan yang pernah terjadi bahkan di dalam sorga itu sendiri. Yang kedua, contoh bagaimana penghakiman atau penghukuman Allah itu dinyatakan, yaitu melalui banjir besar di awal dunia, akan dunia purba pada zaman Nabi Nuh.
Dan itu pada ayat yang kelima dikatakan bagaimana contoh Allah yang tidak berkenan terhadap kesesatan adalah pemusnahan bumi purba ini. Di awal penciptaan dengan air bah, sebagaimana dikatakan pada ayat yang kelima. Dan jikalau Allah tidak menyayangkan dunia purba, tapi hanya menyelamatkan Nuh, pemberita kebenaran itu, dengan 7 orang lain, ketika ia mendatangkan air bah atas dunia, atas orang-orang fasik. Pastinya kita tahu kisah ini, saudara, yang tercatat pada pasal 6 hingga pasalnya ke-8. Dikisahkan bagaimana kejahatan manusia, dan dalam pasal 7 mengisahkan Allah menghukumnya dengan air bah dan hanya menyelamatkan Nuh dan 7 orang lainnya, yaitu istri, 3 anak dan 3 menantunya. Dan sepertinya kita ingat dengan satu lagu sekolah minggu tentang kisah ini. Lagu anak sekolah minggu yang berkata Nabi Nuh dan istrinya, 3 orang anaknya, 3 orang mantunya masuk dalam bahtera. Hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah. 8 orang selamat. Dan pada pasal yang ke-8 air bah surut, bukan? Dan Nuh pun bersama keluarganya selamat. Seperti lagu sekolah minggu tadi. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang kasih Tuhan, perhatikan frasa dari ayat-ayat tadi. Allah tidak menyayangkan. Jikalau Allah tidak menyayangkan, pada saat ada kesesatan, ada kepalsuan, maka ada penghakiman dan penghukuman. Bahkan pada contoh yang ketiga, dalam kisah pembinasaan Sodom dan Gomora, itu yang katakan pada ayat yang ke-6. Dan jikalau Allah membinasakan kota Sodom dan Gomora dengan api, dan dengan demikian memusnahkan dan menjadikan suatu peringatan untuk mereka yang hidup fasik di masa-masa kemudian. Bapak, Ibu, dan saudaraku, Allah menghukum kota Sodom dan Gomora tidak dengan tanpa alasan dan tujuan, tapi menjadi suatu peringatan untuk mereka yang hidup fasik, bahkan bagi kehidupan di masa kemudian, di masa ini, di masa hidup saudara dan saya. Sehingga Bapak, Ibu, dan saudaraku yang kasih Tuhan, pada saat Allah katakan tidak lagi menyayangkan malaikat-malaikatnya dan dunia purba zaman Nabi Nuh tadi, serta kota Sodom dan Gomora, namun kabar gembiranya Allah tetap memelihara umatnya, yaitu orang benar yang di hadapannya, seperti Nuh dan Lot, di mana Allah menyelamatkannya, bukan? Demikian kan tegaskan pada ayat yang ke-7 dan 8. Katakan bahwa ia menyelamatkan Lot, orang yang benar, yang terus-menerus menderita oleh cara hidup orang-orang yang tak mengenal hukum dan yang hanya mengikuti hawa nafsu mereka saja. Sebab orang benar itu tinggal di tengah-tengah mereka dan setiap hari melihat dan mendengar perbuatan-perbuatan mereka yang jahat itu, sehingga jiwanya yang benar itu tersiksa. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang kasih Tuhan, slide ini memberikan keprihatinan kita. Bukankah pandemi yang hampir 2 tahun terjadi di tengah-tengah kita? Kita tidak tahu kapan berakhirnya. Begitu banyak orang yang meninggal karena terpapar virus corona. Kita tahu bagaimana rumah sakit tidak lagi dapat menampung mereka yang terpapar. Bahkan tempat pemakanan umum pun, semua tempat sudah penuh untuk memakamkan jenazah-jenazah tersebut. Seakan Allah tidak lagi menyayangkan dunia kita, bahkan kehidupan umatnya. Namun Bapak, Ibu, dan saudara kasih Tuhan, kasih Allah tetap dinyatakan dengan Tuhan tahu menyelamatkan orang-orang saleh dari pencobaan. Itu pada ayat yang ke-9. Bahkan untuk itu Allah tidak menyayangkan anaknya sendiri, bukan? Bagi keselamatan saudara dan saya. Sebagaimana disaksikan oleh Rasul Paulus dalam Roma 8 ayat 32. Ia, yaitu Allah yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin Dia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Kalau Allah tidak menyayangkan dunia purba, Allah tidak menyayangkan malaikat-malaikatnya dan menghukum mereka, tapi Allah juga
tidak menyayangkan anaknya untuk menjadi keselamatan bagi saudara dan saya. Jemaat yang kasih Tuhan Yesus, waspada terhadap kepalsuan. Marilah kita berkomitmen untuk hidup kudus seturut dengan panggilan kita, dengan tetap bertekun dalam iman, percaya Tuhan berdaulat dalam hidup kita meskipun masa pandemi yang tak tahu kapan berakhir, dengan memperhatikan pengajaran di tengah-tengah kehidupan kita supaya tidak terbawa arus pengajaran sesat dan yang membawa kepada kebinasaan. Kristus telah mati bagi kita dan begitu besar pengorbanannya, jangan menjadi sia-sia. Baiklah kita hidup berkenan kepada Allah, hidup dalam satu relasi yang akrab dengannya, sehingga kita boleh mengalami hidup yang diberkati, mengalami perlindungan dan pemeliharaannya semakin nyata dalam kehidupan saudara dan saya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita akan masuk dalam doa syafaat. Bapa Surgawi, kami bersyukur pada saat ibadah ini kami boleh lagi datang menghampiri hadirat-Mu untuk berdoa untuk beberapa hal. Terus dari doa yang dalam, dari hati yang dalam, kami mau menyerahkan bagi dunia ini, bahkan bagi bangsa dan negara kami di tengah-tengah masa pandemi yang belum berakhir. Bahkan semakin banyak orang yang terpapar dan begitu banyak wilayah-wilayah menjadi zona merah. Bahkan dalam situasi banyak mereka yang meninggal karenanya. Dalam situasi rumah-rumah sakit yang seakan sudah tidak dapat menampung mereka yang terpapar. Dan juga dengan obat-obatan yang sulit untuk didapatkan. Terkadang apotek-apotek tidak lagi dapat menyediakan obat yang dibutuhkan. Bapa Surgawi, kami berseru dengan air mata bahkan, untuk biarlah belas kasihan-Mu Kau nyatakan bagi dunia dan bagi bangsa dan negara kami, agar biarlah pandemi ini boleh berlalu dan kami boleh kembali hidup dengan bebas untuk dapat beraktivitas dan terutama dapat beribadah, datang dalam rumah Tuhan, duduk bersama dengan saudara-saudara seiman kami untuk boleh dapat bertatap muka dalam kontak fisik tanpa lagi rasa takut. Kami mohon pertolongan-Mu Tuhan, sehingga bila melalui usaha-usaha pemerintah kami, melalui vaksinasi dapat berjalan lancar tanpa terkendala, dan biar seluruh masyarakat dapat divaksin sehingga kekebalan secara massal dapat terjadi. Sehingga demikian Tuhan, kami boleh melewati masa yang penuh dengan ketakutan ini dengan pertolongan daripada-Mu semata. Mari berkati Tuhan untuk usaha pemerintah melalui penyediaan obat, supaya biarlah dapat terjangkau oleh masyarakat, oleh setiap orang yang terpapar untuk membutuhkan obat ini. Doakan dengan harga yang murah. Dan biar Tuhan menolong supaya orang-orang yang mau mencari kesempatan untuk kepentingan pribadi, menguruk keuntungan yang sebesar-besarnya dengan menjual obat, menimbun obat. Tuhan tolong biarlah Kau memberkati mereka, supaya mereka boleh berbelas kasihan di tengah-tengah situasi yang seperti ini. Tuhan Kau memberkati juga untuk saudara-saudara kami yang berduka oleh karena mereka kehilangan saudara-saudara mereka karena terpapar virus corona. Biar Tuhan penghiburan-Mu ada pada setiap mereka, sukacita-Mu bahkan memenuhi hati mereka. Dan mereka yang saat ini dirawat, baik di rumah sakit atau di rumah, atau sedang masa isolasi mandiri, Tuhan Kau menolong agar mereka tetap sabar, tenang, teduh, menantikan kesembuhan yang daripada-Mu, dan sehingga boleh kembali lagi berkumpul dengan keluarga dan dapat lagi beraktivitas. Mari Engkau berkati Tuhan untuk masa pandemi negeri ini, untuk kami tetap masyarakat berdisiplin dengan protokol kesehatan, mematuhi dengan apa yang dibuat oleh pemerintah melalui PPKM darurat yang masih berjalan. Biar kami boleh tetap dengan disiplin melakukannya. Tuhan tolong berkat-Mu. Kami mau menyerahkan ini untuk gereja dan gereja kami Tuhan. Menyerahkan untuk gereja Kristus Jembatan Hitam, baik yang di pusat maupun yang di pos. Kau memberkati untuk rohaniwan, memberkati majelis, memberkati untuk para pengurus, para aktivis. Kau memberkati Tuhan untuk kami tetap beraktivitas, dapat melayani sekalipun melalui pelayanan online. Tetap kami diberi semangat, bertanggung jawab untuk terus mendapat menyapa jemaat melalui pemberitaan firman, melalui pelayanan-pelayanan lain. Tuhan memberkati untuk setiap program-program yang ada. Biar Tuhan memberkati saat masih dalam ibadah online, dalam susun doa online, ataupun melalui sekolah
pendidikan belajar PAUD Cahaya Kasih secara online, biarlah Tuhan semuanya dapat berjalan dengan baik. Tuhan menolong. Kami menyerahkan biarlah kiranya juga untuk setiap proyek-proyek yang ada yang kami sedang kerjakan. Di antaranya kami sedang merenovasi atap gereja pusat kami. Biarlah Tuhan menolong untuk dana yang dibutuhkan. Tuhan yang mencukupi. Tuhan memberkati agar biarlah kiranya renovasi atap ini tepat waktu, sehingga pada saat kami kembali dapat beribadah secara offline, kami boleh dapat beribadah dengan lebih baik, lebih nyaman. Tuhan memberkati. Kami menyerahkan untuk PAUD Cahaya Kasih. Biarlah Engkau memberkati untuk biarlah para guru, para donatur, orang tua asuh. Tuhan memberkati untuk biarlah PAUD Cahaya Kasih ini menjadi berkat bagi banyak anak-anak di wilayah Cengklong dan sekitarnya. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan mereka yang dalam keadaan kesulitan oleh karena masa pandemi, dalam masalah ekonomi, pekerjaan, ataupun dalam kehidupan rumah tangga, bahkan dalam kelemahan tubuh, kesakitan yang mereka alami. Tuhan menjamah setiap pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga dari jemaat gerejamu ini Tuhan. Terima kasih Bapa, inilah doa seru kami yang kami alaskan dalam Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar doa kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Dan Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara, marilah kita sama-sama bangkit berdiri bersama gereja segala abad dan tempat. Kita akan mengakui iman percaya kita. Kita sama-sama berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Bapak Saudara, kita akan persiapkan untuk memberikan persembahan. Dan saya akan membacakan satu ayat dari Kolose 3 ayat yang ke-17, mengatakan, dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Dan seperti biasa di masa pandemi ini, kita akan memberikan persembahan melalui transfer ke rekening GKJH, dan Bapak Ibu bisa transfer langsung, atau Bapak Ibu yang tidak memiliki fasilitas transfer bisa menitipkan kepada majelis ataupun rohaniwan. Mari kita berdoa untuk apa yang akan kita persembahkan. Bapa dalam surga, terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu, untuk segala hal yang boleh terjadi dalam kehidupan kami, untuk berkat dan anugerah-Mu, untuk setiap kebaikan-kebaikan Tuhan. Terima kasih untuk kami boleh tetap beribadah padamu, dan dalam kesempatan ini kami juga akan memberikan persembahan kepadamu, dan biarlah Engkau yang melayakannya. Terima kasih ya Tuhan, terimalah apa yang kami persembahkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Tetap berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita naikkan pujian, kuasa-Mu dan nama-Mu lah. Kidung Jemaat 341.
Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, kita akan mengakhiri ibadah ini dan kembali dalam kehidupanmu dengan membawa berkat yang daripada Tuhan. Kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, kasih daripada Allah Bapa, serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kehidupanmu dari sekarang sampai Tuhan datang kembali. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.